Dr. Tifa menegaskan akan mengajukan pra-peradilan kedua usai hakim menolak pra-peradilannya. Dr. Tifa menilai dirinya terancam tersandera status terdakwa dalam waktu yang lama di persidangan pokok perkara. Dr. Tifa mengungkapkan kekhawatiran mendalam terkait status hukum yang disandangnya. Tifa menilai dirinya terancam mengalami penyanderaan status sebagai terdakwa dalam waktu yang sangat lama di persidangan pokok perkara pasca hakim pra-peradilan memutuskan gugatannya tidak dapat diterima atau NO. Tim hukum Dr. Tifa pun akan melanjutkan langkah hukum termasuk mengajukan pra-peradilan kedua berkaitan dengan penggunaan pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE yang disebut tidak relevan dengan perkara yang dihadapinya. Dan ia menilai penerapannya merupakan bentuk overcharging. Dr. Tifa juga menyatakan akan menempuh langkah judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait penerapan pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Bayangkan, akan terjadi sebuah penyanderaan saya sebagai terdakwa selama bertahun-tahun untuk akhirnya dimenangkan coba. Nah itu juga materi kedua yang nanti akan kami judicial reviewkan pada MK. Ya, jadi kita akan terus berjalan secara paralel demi untuk tegaknya keadilan dan kebenaran di bumi Indonesia tercinta ini. Ya, jadi itu perjuangan bukan karena kami ingin mengulur-ngulur. Jadi intinya ketika pra-peradilan kami ditolak karena persoalan administratif, ya sudah. Kami mengajukan pra-peradilan kami yang kedua karena ada pasal selundupan 3235 yang harus diuji terlebih dahulu sebelum sidang pokok perkara. Ya, kalau kemudian dinyatakan diterima, alhamdulillah, artinya 3235 tidak relevan untuk di pokok peradilan kan. Tetapi kalau kemudian ditolak, ya sudah kita akan maju, kita akan kita fight, akan kita pertarungkan akan kita melawan, akan kita terus melakukan perlawanan di sidang pokok perkara. Tifa pun menegaskan pihaknya siap melawan dakwaan jaksa dalam sidang pokok perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dari Jakarta, Salam Pulungan, Irian Syah Wahyudi, Fihir Fauzia, iNews melaporkan. Ya pemirsa, seperti biasa selanjutnya Aisyah akan dibawakan oleh rekan saya Syafaati Suryo. Halo, selamat siang Syafa. Halo, selamat siang Pram. Ada informasi menarik apa di segmen selanjutnya nanti? Ya pemirsa, polisi menangkap begal sadis yang tewaskan seorang perempuan di Palembang. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali di iNews Siang pemirsa, kali ini bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, sebuah bus antar kota dan provinsi jurusan Surabaya Cilacap ludes terbakar di Jalan Raya Madiun, Surabaya Sabtu siang. Akibat kebakaran, arus lalu lintas di Jalan Madiun sempat terhambat. Api dengan cepat membakar seluruh bagian bus EK jurusan Surabaya Cilacap di Jalan Raya Madiun. Menurut sopir bus, kebakaran ini diawali dengan munculnya asap dari bagian belakang mesin. Kemudian api dengan cepat menghabiskan seluruh bagian bus. Dari belakang kan kelihatan spionnya itu, terus ada pemberitahuan dari pengemudi yang lain. Pas di lampu merah lames itu. Terus berhenti, saya berusaha minggir, madamkan, dan nggak nutupi. Ada penumpangnya banyak Pak? Kurang tahu ya, ngafal kondektur. Tapi ada penumpang Pak? Ada. Lebih dari 10? Kira-kira lebih dari 10. Petugas pemadam kebakaran mengerahkan 3 unit mobil pemadam dan berhasil memadamkan api setelah 1,5 jam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Diduga ada konsleting di komponen mesinnya. Kalau proses pemadaman kira-kira berapa lama? Kurang lebih proses pemadaman 1,5 jam. Termasuk masih dalam proses. Petugas mengalihkan pengendara ke jalan alternatif lainnya. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Bangkai kapal kayu di Pelabuhan Pelindo Mentok, Kabupaten Bangka Barat hangus terbakar. Akibat kebakaran bangkai kapal ini, sejumlah warga panik. Api membumbung tinggi di Pelabuhan Pelindo Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung.
Api tersebut menghanguskan bangkai kapal kayu yang kandas di pelabuhan. Pihak kepolisian, warga, dan TNI bahu-membahu mematikan api supaya tidak menjalar ke kapal lainnya. Akses jalan gang yang sempit serta tembok yang tinggi membuat mobil damkar kesulitan masuk. Menurut warga setempat, kebakaran terjadi sekitar pukul 3 sore dan sempat membuat panik warga. Lumayan besar bang api bang. Sambil kena apa? Daun-daun tadi. Ada sore-sore dan hutan. Tidak ada aman bang, aman. Iya, tadi takut itu ke kapal nelayan, takut itu. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun berdasarkan informasi tidak ada korban jiwa dan hanya satu kapal yang terbakar. Dari Bangka Barat, Bangka Belitung, Oma Kisma Ainis melaporkan. Pemirsa, sebuah bangunan rumah roboh dan menimbun ibu dan 2 anaknya di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Sabtu malam. Istrinya keluar juga. Allahu Akbar. Ya Allah. Petugas berhasil mengevakuasi seorang ibu hamil dan 2 anak-anaknya yang tertimbun bangunan rumah di Jalan Haji Nurisan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Ketiganya langsung dibawa petugas ke rumah sakit untuk perawatan medis. Belum diketahui penyebab robohnya bangunan rumah tersebut. Bangunan tersebut roboh saat ketiganya sedang tidur. Polisi memasang garis polisi di lokasi. Pelaku begal yang tewaskan seorang wanita muda di Palembang ditangkap unit Ranmor Polrestabes Palembang. Dari pengakuan pelaku, motor korban dibawa kabur saat korban dalam keadaan sekarat. Aksi pencurian dengan kekerasan yang merenggut nyawa seorang wanita terungkap. 1 dari 2 pelaku berhasil ditangkap unit Ranmor Satreskrim Polrestabes Palembang. Pelaku terpaksa diberi tindakan tegas terukur karena berusaha melawan saat ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Ilir Timur 2 Palembang. Pelaku merupakan residivis dalam kasus yang sama pada tahun 2023 ini berperan sebagai joki. Pelaku mengaku saat beraksi korban sempat melawan sehingga terjadi tarik-menarik di atas sepeda motor yang masih berjalan. Nahas korban kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Korban ditinggalkan dalam kondisi mengalami luka parah pada bagian kepala dan wajah di lokasi kejadian Jalan TPA, Kecamatan Kertapati, Palembang. Kedua pelaku melarikan diri dengan membawa sepeda motor milik korban. Kami mendapatkan data korban yaitu saudari A, B, PL, jenis kelamin perempuan berusia 21 tahun, mahasiswi, dengan alamat di Jalan Trikarya, TPA Musi 2, Perumahan Putri Agung, Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti motor korban dan motor pelaku. 1 orang pelaku lainnya masih dalam pencarian polisi. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan.